Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Niklas Farnasan Arana Lukmana dengan NIM 25080100504. Saya akan kasih HP ini ke orang apa? Ya, perkenalkan nama saya Bumi Rabani Habib Raya dengan NIM 25080100501. Saya akan berikan HP ini ke orang paling ganteng. Ya, saya Marcel Theodorik Saruan dengan NIM 25080102. Waduh, saya akan kasih HP ini ke orang Jawa. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Wijaya dengan NIM 25080010503. Saya akan serahkan HP ini ke orang paling bernuansa hukum. Iya. Oke, jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Oke, dadah semuanya. Tentunya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sistem hukum di Indonesia, kita coba untuk upayakan mendefinisikan sistem hukum itu sendiri. Peter de Grasse mendefinisikan sistem hukum itu sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Setelah kita melakukan pendefinisian, marilah kita kaji lebih dalam tentang sistem hukum yang diadopsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi 3 sistem hukum. Sistem hukum yang pertama adalah sistem hukum nasional yang berbasis civil law. Artinya Indonesia mengenal kodifikasi hukum. Indonesia cenderung untuk membukukan peraturan-peraturan, sehingga ini lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang berbasis common law. Negara common law cenderung tidak mengenal apa itu kodifikasi hukum. Lalu yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat ini ya secara sederhana adalah hukum yang lahir dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam tentunya mempengaruhi cara hukum di Indonesia. Mengapa dengan itu? Itu disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sehingga sedikit banyaknya hukum Islam mempengaruhi cara hukum Indonesia itu sendiri. Itu secara sederhana saya menceritakan tentang 3 sistem hukum yang diadopsi di Indonesia. Yang selanjutnya akan lebih rinci, lebih detail dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum nasional Indonesia yang menganut sistem hukum sipil atau civil law. Sistem hukum sipil atau civil law ini memiliki karakter hukum tertulis, yang berarti sumber hukumnya adalah sumber tertulis, misalkan peraturan perundang-undangan. Sistem civil law ini di Indonesia telah berkembang selama masa kolonial Belanda dan masih dipertahankan hingga saat ini. Meski masa kolonial telah berakhir sejak lama, namun beberapa produk civil law dari kolonial Belanda masih eksis dan berlaku hingga saat ini. Selanjutnya ada bidang-bidang civil law yang saya bahas, hanya 3 bidang yang paling utama menurut saya. Bidang pertama adalah bidang pidana. Pada bidang ini kita memiliki pedoman, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berasal dari Kitab White Book van Strafrecht atau WVS, yang masih berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. Selanjutnya ada bidang perdata. Pada bidang ini kita memiliki KUH Perdata yang berasal dari Burgerrecht White Book atau BW, dan KUH Dagang yang berasal dari White Book van Koophandel atau WVK. Kedua kitab ini masih berlaku di Indonesia, meski pada beberapa aturannya telah dibuatkan aturan khusus untuk menggantikan aturan lamanya. Lalu ada bidang acara perdata. Pada bidang ini ada beberapa kitab, yaitu Herzian Inlandsreglement atau HIR. Lalu ada Rechtsreglement voor de Buitenwesten atau RPG, dan Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau RR, yang hingga saat ini juga masih diberlakukan. Ya, hukum adat di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum asli yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang sangat mempengaruhi dengan keberagaman akhirnya mempengaruhi hukum adat di Indonesia yang sangat beragam. Secara umum akan menghadapi kendala, tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan apabila dilakukan, lebih banyak masyarakat yang patuh
dan tunduk kepada hukum adat daripada hukum Indonesia itu sendiri. Ya, ada juga hukum Islam yang memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam juga memengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlandaskan atau bernafaskan syariah Islam seperti Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Syakat, Komplikasi Hukum Islam, dan Peraturan Daerah Syariah telah cukup membuktikan bahwa negara di Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab urusan beragama dengan urusan negara pemerintahan. Sekian. Tiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan memperkaya karakter hukum di Indonesia. Hukum nasional berperan sebagai payung utama yang menyatukan seluruh peraturan yang berlaku di negara ini. Hukum adat menjadi dasar moral dan sosial yang menjaga jati diri serta kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum Islam memberikan landasan etika, spiritual, dan keadilan bagi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiganya berjalan berdampingan, saling mempengaruhi dan berkontribusi dalam membentuk sistem hukum yang berkepribadian Indonesia, yaitu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan budaya bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.